Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ghamara al-ibada biladhaifihi wa ammara qulubahum bi anwarid dini wa wadhaifihi allati tanzilu an arsil jalali ila sama'id dunya min darajatir rahmati ihda awatifihi فارق الملوك مع التفرد بالجلال والكبرياء بترغيب الخلق بالسؤال والدعاء وقال هل من داع فأستجيب له وهل من مستغفر فأغفر له وباين السلاطين بفتح الباب ورفع الحجاب فرخص للعباد في المناجاة بالصلوات كيفما تقلب بهم الحالات بالجماعة والخلوات ولم يقتصر على الرخصة بل تلطف بالترغيب والدعوة وغيره من ضعفاء الملوك لا يسمعه بالخلوة إلا بعد تقديم الهدية والرشوة فسبحانه ما أعظم شأنه وأقوى سلطانه وأتم لطفه وأعم إحسانه والصلاة على محمد نبيه المصطفى ووليه المجتبى وعلى آله وأصحابه مفاتح الهدى ومصابيح الدجى وسلم تسليما أما بعد فإن الصلاة عماد الدين وإصام اليقين ورأس القربات وغرة الطاعات. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang meliputi hamba-hambanya dengan balas kasihnya dan meramaikan hati mereka dengan cahaya dan tugas-tugas agama. Tugas-tugas agama seperti sembahyang, membaca Al-Quran, puasa, itu tugas-tugas agama yang turun dari aras kebesaran ke langit dunia dari tingkat-tingkat rahmah, yaitu salah satu balas kasihnya. Salah satu di antara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya adalah dalam hati mereka itu hamba-hamba tadi ramai dengan tugas-tugas agama, ramai dengan ibadah taat kepada Allah. Dia Allah berbeda dengan para raja, di mana Dia Allah menyendiri dengan kebesaran dan kebesaran, dengan menggemarkan makhluk untuk memohon dan berdoa. Itu perbedaannya dengan raja-raja dunia. Kalau raja-raja dunia kada suka diminta oleh rakyatnya, raja-raja dunia kada suka dimohon oleh rakyatnya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala justru sebaliknya menggemarkan makhluk untuk memohon dan berdoa. Bahkan Allah marah kalau kita kada berdoa kepada Allah. Allah marah kalau kita kada minta kepada Allah. Dia berfirman, apakah ada orang yang berdoa maka aku perkenankan, dan apakah ada orang yang minta ampun maka aku beri ampunan. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, setiap malam Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat ke langit dunia membawa pesan daripada Allah bahwa siapa yang berdoa Allah perkenankan, siapa yang minta Allah beri, siapa yang minta ampun maka Dia ampuni. Menurut sebagian hadis itu berlaku mulai sepertiga akhir malam. Ada yang mengatakan mulai sepertiga awal malam. Jadi artinya kalau sepertiga awal malam mulai pukul 10 kurang lebih Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menawarkan kebaikannya, menawarkan kemurahannya kepada hamba-hambanya yang minta ampun diampuni, yang minta sesuatu diberi, sampai terbit fajar.
Setiap malam yang demikian itu Allah menawarkan tadi. Dia berbeda dengan para sultan dengan membuka pintu dan mengangkat tirai. Maka dia memberi kemurahan bagi hamba-hamba dalam munajat dengan salat bagaimanapun keadaan itu berubah, di dalam jamaah maupun di dalam kesunyian. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu selalu membuka pintu rahmatnya kepada hamba-hambanya untuk bermunajat, baik secara berjamaah atau sendiri-sendiri. Dia tidak terbatas dengan kemurahan rukhsah, tetapi dengan menggemarkan dan menyerukan. Sedangkan selain dari para raja yang lemah-lemah itu tidak memberi kemurahan untuk bersunyi berada di tempat yang tidak ada orang lain kecuali setelah ia memberikan hadiah dan suap. Nah, lain hal raja-raja dunia. Kalau kita hendak berpandir empat mata lawan raja dunia, kita biasa memberi sesuatu dahulu kepada raja itu agar bisa bertemu dengannya, agar bisa berdua-duaan dengannya. Maka maha sucilah dia, alangkah agung urusannya, alangkah kuat kekuasaannya, alangkah sempurna balas kasihnya, dan alangkah merata kebaikannya. Artinya merata kebaikan Allah itu bukan hanya kepada orang yang beriman, tetapi orang yang kafir pun dalam dunia ini selalu dapat kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga rahmat Allah dilimpahkan atas Muhammad nabinya yang terpilih dan kekasihnya yang terpilih, dan semoga atas keluarga dan sahabatnya, yaitu kunci-kunci petunjuk dan pelita-pelita kegelapan. Dan semoga Allah melimpahkan kesejahteraan dengan sebenar-benar kesejahteraan atas mereka itu. Adapun sesudah itu maka salat adalah tiang agama. Salat imaduddin, tiangnya agama. Jadi artinya kalau orang itu tidak salat berarti dia tidak beragama. La salat la dina liman la salatalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak sembahyang. Tali keyakinan, modal pendekatan diri kepada Allah, dan sebesar-besar ketaatan. Kami telah menjelajahinya dalam pak fikih pada mazhab yang luas, sedang dan ringkas, pokok-pokok dan cabang-cabangnya, dengan berpaling dari perhatian yang banyak kepada cabang-cabangnya yang jarang dan peristiwa-peristiwanya yang menyimpang, agar menjadi perbendaharaan bagi mufti orang yang berfatwa daripadanya. Ia mencari pertolongan dan pegangan untuk berlindung dan kembali. Jadi artinya ujar Imam Ghazali, kitab yang khususun ini adalah hasil daripada penjelajahan kitab-kitab berbagai mazhab yang luas, baik ringkas, yang luas, yang sedang, dan sidin muat dalam kitab ini pokok-pokok dan cabang-cabang yang berkaitan dengan sembahyang. Dan beliau kadang memuat kepada masalah-masalah yang jarang terjadi, itu kada sidin buat. Nah, supaya kitab ini bisa menjadi pedoman, kitab ini menjadi perbendaharaan bagi orang yang berfatwa. Pada kitab ini kami menunjukkan apa yang mesti bagi orang yang berkemauan murid, yakni amal-amal zahir dan rahasia-rahasia yang batin, dan membuka secara rinci makna-maknanya yang tersembunyi mengenai pengertian khusyuk, ikhlas, dan niat,
yaitu sesuatu yang tidak biasa berlaku dalam bab fikih. Kami susun kitab ini atas 7 bab, yaitu bab pertama mengenai keutamaan salat, bab kedua mengenai pengutamaan amal-amal yang zahir dari salat, bab ketiga mengenai pengutamaan amal-amal yang batin dari salat, bab keempat mengenai keimaman dan kemakmuman, bab kelima mengenai salat Jumat dan adab-adabnya, bab keenam mengenai masalah-masalah yang bermacam-macam yang menjadi musibah yang merata, di mana orang yang berkemauan perlu untuk mengetahuinya. Bab ketujuh mengenai sunat-sunat dan lainnya. Bab pertama mengenai keutamaan salat, sujud, jamaah, azan dan lain-lainnya. Keutamaan azan didahulukan sidin karena sembahyang itu adalah dimulai daripada azan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun yaumal qiyamah ala kathibin min miskin aswada la yahuluhum hisabu wa la yanaluhum faza' hatta yufraga mimma bainan nas. Rajulun qara'al Qur'ana batigha'a wajhillahi azza wa jalla wa amma biqaumin wa hum bihi radun. Wa rajulun azzana fi masjidin da'a ila Allah azza wa jalla batigha'a wajhillah. Wa rajulun ubtuliya birrizqi fid dunya falam yashghalhu dhalika an amalil akhirah." Artinya, 3 orang pada hari kiamat di padang mahsyar, maksudnya di atas unggukan dari kesturi, tumpukan kecil, tumpukan yang halus daripada gunung. 3 orang pada hari kiamat di atas unggukan dari kesturi hitam. Kesturi itu minyak harum kesturi, misik, minyak harum yang sangat mahal harganya, yang nanti digunakan di surga. Mereka tidak diriputkan oleh perhitungan amal, kada dihisap, dan mereka tidak dilanda keterkejutan. Sehingga selesai apa yang terjadi di antara manusia. 3 kelompok manusia ini, orang berada di atas tanah biasa, sedangkan mereka berada di tumpukan minyak wangi, misik di padang mahsyar. Yaitu pertama, seseorang yang membaca Al-Quran karena mengharap ridha Allah Azza wa Jal, ia mengimami suatu kaum dan mereka ridha kepadanya. Artinya orang ini suka membaca Al-Quran semata-mata karena Allah, dan dia jadi imam, dan makmum senang dengan dia. Gawiannya membaca Quran, ke masjid jadi imam, jamaah suka. Nah, itu kelompok yang pertama. Kalau jamaahnya kada katuju, nah itu lain lagi kisahnya. Maksudnya jamaah katuju itu mu'zamuhum, sebagian besar. Pada sarana semua jamaah apa katuju, mu'zam, sebagian besarnya. Artinya jamaahnya orang 50, 30 lebih nang katuju inya tuh jadi imam. 20-nya itu kada jadi masalah lagi. Nah, kalau sebagian besar orang kada katuju inya jadi imam, nah ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis menyatakan, salah satu la'anahumullah, 3 orang yang dilaknat oleh Allah. 1, man taqaddama qauman wa hum lahu karihun,
orang yang jadi imam padahal makmum tidak senang. Anak ketujuh tampil, anak ketujuh jadi imam padahal orang kada ketujuh, banyak kada ketujuhnya pada nang ketujuh. Nah ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis lain yang mengatakan ayyuma rajulin amma qauman wa hum lahu karihun lam tujawiz salatuhu udhunai. Rawahu Ibnu Khuzaimah. Siapa-siapa yang jadi kaum sedangkan makmum tidak senang, maka sembahyangnya si imam itu tidak terangkat daripada atas telinganya. Artinya kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau makmum bang, makmum kada ada gangguan, makmumnya kada ada masalah, tetap sembahyangnya baik. Nah, yang dimaksud dalam bab kita ini adalah orang yang membaca Quran karena Allah dan jadi imam, orang senang. Yang kedua, warajulun adzana fi masjidin da'a ila Allah azza wa jal ibtigha'a wajhillah. Yang kedua, seseorang yang azan di masjid, ia menyeru kepada Allah azza wa jalla karena mencari keridaan Allah. Jadi ini azan di masjid itu semata-mata karena Allah, kada ada harapan untuk mendapatkan dunia, kada ada harapan untuk mendapatkan honor, untuk mendapatkan gaji, semata-mata karena Allah. Orang nang gawiannya azan mau sekali-sekali itu kada bang. Ini gawiannya muazin sampai waktunya bang, mungkin berapa kali sehari ini aja nang bang di masjid itu dilanggaran itu, dan semata-matanya karena Allah. Nah kalau ini orang ini mati kayaknya di padang mahsyar demikian tadi, dia berada di atas tumpukan wangi-wangian misik dan diriputkan dengan berbagai macam hisab-hisab. Yang ketiga, dan seseorang yang diberi cobaan dengan rezeki di dunia, namun rezeki itu tidak menyibukkannya dari amal akhirat. Orangnya hidup fakir, hidupnya serba kekurangan, namun sembahyang berjamaahnya kada pernah alfa, sembahyang sunatnya kada alfa, menuntut ilmunya kada alfa, selalu aktif, padahal orang ini rezekinya serba kekurangan. Nah, atau termasuk juga orang yang rezekinya serba kelebihan, banyak berisi dagangan, banyak berisi toko, banyak berisi perusahaan macam-macam, tapi sembahyang berjamaahnya kada ketinggalan, sembahyang sunatnya kada ketinggalan, menuntut ilmunya kada ketinggalan. Nah, ini orang nanti di akhirat kaina berada di tumpukan wangi-wangian tadi. Nah, jadi sambil menunggu Allah menghitung makhluk, sambil menunggu Allah menghisap manusia, dia berada di tempat wangi-wangian. Nah, tanpa diriputkan dengan hisab tadi. Dan seseorang yang diberi cobaan dengan rezeki di dunia, namun rezeki itu tidak menyibukkannya dari amal akhirat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasma'u nida'al muazzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Artinya tidaklah jin, manusia dan sesuatu mendengar panggilan muazzin melainkan mereka itu bersaksi baginya muazzin pada hari kiamat. Kita pernah mendengar si fulan itu bang, kita pernah mendengar si fulan itu azan, nanti kita di akhirat kita bersaksi menguntungkan dia, menguntungkan si muazzin itu. Makin banyak orang yang mendengar azan seseorang itu, makin banyak nanti saksi kebaikannya di akhirat. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Sa'id.
Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadur rahman ala ra'sil muazzin hatta yaplagha min adzanih. Artinya tangan zat yang maha pemurah itu di atas kepala muazzin sehingga ia selesai dari azannya. Artinya orang yang muazzin itu sewaktu dia azan tangan Tuhan berada di atasnya. Arti tangan Tuhan itu ditakwilkan oleh para ulama khalaf, rahmat Tuhan yang khusus mengalir kepadanya di waktu dia muazzin itu. Yadur rahman ala ra'sil muazzin hatta yaplagha min adzanih. Dan ada yang mengatakan mengenai tafsir firman Allah Azza wa Jal, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah. Artinya siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan amal saleh. Ayat ini turun mengenai orang-orang yang azan, muazzin. Maksudnya muazzin di sini adalah muazzin yang salat berjamaah. Karena azan itu kita sembahyang sorangan sunat juga azan, tapi lain termasuk dalam fadilat ini. Fadilat yang kita baca ini adalah untuk muazzin yang dilanggar di masjid, di musala. Nah ini maksudnya. Nah ulama fikih memberikan beberapa syarat sehingga orang itu bisa menjadi muazzin. Jadi kada semua orang bisa jadi muazzin. Mereka mengatakan pertama, orang yang jadi muazzin itu al-Islam, orangnya Islam, jelas sudah itu. Yang kedua tamyiz, artinya orangnya sudah tamyiz, sudah ada akal. Biasanya di atas 7 tahun tamyiz itu, di atas umur 7 tahun. Jadi yang jadi muazzin itu kada sarana mahadang balik. Kalau sudah mumayyiz, sudah kawa jadi muazzin. Yang ketiga az-zukurah, laki-laki. Bini-bini kada boleh azan, haram. Kenapa? Karena menyerupai pekerjaan laki-laki. Azan aja bini-bini haram. Kenapa? Padahal zikir tuh. Kenapa haram? Karena menyerupai pekerjaan laki-laki. Apalagi baju kayak baju laki-laki maginnya haram. Berselawar kayak selawar laki-laki maginnya haram. Azan aja haram karena itu gawian laki-laki. Diserupai oleh bini-bini kada boleh. Az-zukurah. Yang keempat arifun bidukhulil waqti, tahu dengan masuk waktu. Nah itu nang kawa jadi muazzin, nang mengerti di waktu nih, jam ini masuk waktu zuhur, jam ini masuk waktu asar, jam ini masuk waktu maghrib, tahun itunya. Nah jadi 4 macam itu syarat orang nang jadi muazzin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muazzin. Artinya apabila kalian mendengar panggilan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka ranjak kita banyak mendengar azan nih, di kota nih ya. Ada nang azan di hulu, ada nang azan di hilir, ada azan nang di situ, nama-nama nang di sahuti. Jadi samuan itu baik disahuti. Cuma kalau kita menyahuti satu daripada itu, gugur tuntutan. Gugur tuntutan. Kita dituntut untuk menyahut orang azan. Dimanapun orang azan itu disahut. Coba kalau banyak orang nang muazzin di situ kamari kita mendengar, kita menyahut satu orang muazzin di antara mereka sudah cukup.
Kita kalau menyahuti samuaan lebih baik lagi. Sesungguhnya yang demikian itu menirukan ucapan muazzin. Nah, ini keuntungan untuk perempuan, keuntungan untuk bini-bini. Bini-bininya azan kada boleh, ini menyahuti dituntut, menyahuti dituntut. Jadi dapat juga ini fadilat azan itu. Sesungguhnya yang demikian itu menyahut azan tadi menirukan ucapan muazzin. Muazzin asyhadu an la ilaha illallah, kita pun asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kecuali pada dua hayyalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka pada keduanya itu ia mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah, jangan hayya 'alas shalah aja menyahuti la haula wala quwwata illa billah. Jadi dalam istilah bahasa agama, bahasa Arab, hayyalah itu artinya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Yang kayak basmalah ya. Artinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Hauqalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Misalnya kita bersama-sama ujar membaca hauqalah. Napa hauqalah? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Membaca hasbalah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu singkatan-singkatan. Artinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dan pada perkataan ucapan muazzin waktu iqamah qad qamatis shalah, artinya salat telah berdiri, agar ia mengucapkan aqamahallah wa adamaha madamatis samawati wal ardh. Qad qamatis salatu qad qamatis salah, aqamahallah wa adamaha madamatis samawati wal ardh. Artinya Allah mendirikannya dan mengekalkannya selama ada langit dan bumi. Jadi pendapat yang mu'tamad daripada ulama, kalau kita sembahyang berjamaah itu makmum tuh duduk aja sampai tuntung doa. Biasa kebanyakannya bilangnya si kamat ini qad qamatis shalatu qad qamatis shalah, berdirian ha. Padahal jangan berdiri dulu sampai tuntung baca doa, hanya kena berdiri. Nah, itu aturannya yang bagus. Qad qamatis shalah artinya telah salat telah berdiri. Ujar sinang kamat nih. Kita nang jamaah menyahut aqamahallah wa adamaha madamatis samawati wal ardh. Munnya kasakapanjangan itu aqamahallah cukup aja juga. Dan ketika taswib itu ucapan as-salatu khairum minan naum pada waktu azan subuh. Itu khusus bang subuh aja, agar ia mengucapkan sadaqta wa barirta wa nasahta. Sadaqta, kamu benar, wa barirta, berbuat baik kebaikan, wa nasahta, dan memberi nasihat. Itu artinya as-salatu khairum minan naum. Jawabannya sadaqta wa barirta wa nasahta. Ketika selesai azan, ia mengucapkan Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Artinya, wahai Allah Tuhan seruan yang sempurna ini,
dan salat yang berdiri berikanlah kepada Muhammad akan perantaraan keutamaan dan derajat yang tinggi, dan bangkitkanlah beliau pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan, sesungguhnya engkau tidak menyelisihi janji. Nah, ujar Rasulullah dalam hadis beliau, siapa membaca doa tersebut sesudah azan atau sesudah qamat, halat lahu syafaati, orang itu pasti dapat syafaatku kaina di hari kiamat. Halat lahu syafaati. Nah, jadi muazzin tadi syaratnya ada 4. Kemudian azan ini bisa sah bisa kada sah. Bila azan itu kada sah ada berpahala artinya dan diulang. Ada syaratnya sah azan itu. Yang pertama tartib. Nah, tartib hayya 'alas shalah itu berdahulu daripada hayya 'alal falah. Asyhadu an la ilaha illallah berdahulu pada asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu tartib ngarannya. Urutannya pas. Yang kedua muwalat. Bang itu azan itu atau qamat itu mesti berturut-turut. Jangan bermandak lawas. Contohnya Allahu akbar Allahu akbar. Batal wudu. Bawanya baudu. Nah, tontong baudu bahasa maka azan itu putus sudah muwalatnya ngarannya, kalawasan jaraknya antara kalimat-kalimat itu. Muwalat. Yang ketiga syaratnya azan itu dukhulul waqti, masuk waktu. Kecuali subuh. Subuh boleh sesudah jam 12 malam. Kalau selain subuh mesti masuk waktu. Bila azan sebelum masuk waktu haram, dosanya dosa besar. Hati-hati tukang azan itu, muazzin itu harus yakin bujur bahwa waktu sudah masuk. Ada kawa kira-kira berusia belum azan, nah bukan pahala yang didapat tapi dosa. Bahkan ulama mengatakan minal kabair, termasuk dosa yang besar. Dukhulul waqti, masuk waktu. Kaunuhu min wahidin, keadaannya itu azan dari satu orang. Azan itu saikong awal sampai tuntung saikong aja. Tidak boleh bergantian separuh-separuh. Kaunuhu bil arabiyyah, azan mesti bahasa Arab. Nang keenam al-jahru idza kana li jamaah, benyaring. Kalau memang sembahyang berjamaah nyaring. Kalau suara kada nyaring, kada usah jadi muazzin. Harus suara nang nyaring maka. Jadi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum ada azan ini sahabat-sahabat berunding. Nang apa nang bagus caranya supaya kau mengumpulkan orang sembahyang ini nah. Azan belum ada lagi waktu itu. Nah jadi ada sahabat yang memberi saran kita ulah luncing. Bila ting 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 artinya sembahyangan. Ujar sahabat yang lain tuh macam kayak Nasrani kan itu luncing itu kayak gereja kita jadinya lah. Nah, ada juga saya memberi saran bila waktu sampai kita nyalakan api sehingga kukus nah tinggi ke atas berarti sembahyang masuk waktu. Sahabat yang lain mengatakan tuh kayak agama Majusi ini tuh api-api ini tuh. Nah, ada mengadakan terumpit, ada dauh, macam-macam saran nih. Akhirnya kata ada kesimpulannya, kata ada keputusannya. Nah malam itu ada salah seorang sahabat Nabi yang bermimpi dilajari azan, dilajari qamat. Begitu ia bangun guring, dia datangi Rasulullah. Wahai Rasulullah, ulun tadi bermimpi bahwa hendak sembahyang itu lebih baik di azan seperti ini. Nah, azan. Nah, lalu Nabi itu diterima.
Lalu orang ini hendak jadi muadzin sekaligus. Ya Nabi kan parea jadi muadzin, suara ikam tuh kada nyaring. Suruh Bilal yang jadi azan. Bilal lebih nyaring daripada engkau suara. Fa innahu anda minka sauta. Bilal lebih nyaring, lebih merdu suara daripada engkau. Nah, padahal nama mimpi itu inya asalnya. Tapi karena suaranya kada nyaring, kada diangkat Rasulullah sebagai muadzin. Bilal yang disuruh karena Bilal lebih keras, lebih nyaring suaranya. Nah, jadi itu syarat sahnya azan. Dan lagi oleh para ulama mengambil daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa azan ini gunanya bukan hanya untuk salat. Bukan hanya untuk salat. Azan ini bisa digunakan untuk orang yang sedang duka cita, orang yang sedih, dibangakan di telinganya. Bukan inya nang bang kada, orang lain suruh bangakan di telinganya itu. Nah, misalnya orang ini yang bakal kehilangan kah, yang bakal matian kah, sedih, taungut menangis. Nah, bangakan di telinganya itu menghilangkan duka cita. Yang kedua, bang ini disuruh juga oleh Rasulullah dalam beberapa hadis beliau di telinga orang yang kesurupan. Orang yang kesurupan, bangakan. Kada usah bakamat, bang aja. Wal ghadban, orang yang sedang marah. Orang tuh nyari-nyarik, bang saya kok ngerana di situ. Wal ghadban ketika sedang marah. Wa man sa'a khuluquhu min insan aw bahimah. Dan sunat juga dibangakan itu orang itu jahat perangainya, baik itu manusia atau binatang. Binatang, kuda misalnya kada kawa diatur penyipakan apa segala macam, bangakan di telinga kuda itu. Atau ada manusia nang akhlaknya kada baik, bangakan di telinganya. Masih kanak-kanak kira-kira itulah Tuhan alih dibangakan di telinga tuh. Kanak-kanak minang alih diurus, bangakan di telinganya. Wa man sa'a khuluquhu min insan wa bahima. Wa indal harik, ketika kebakaran. Orang kebakaran tuh bang, jangan berarti lanjang bangnya. Kada jadi pajah apinya, tuang bang berarti lanjang. Musuhnya nang bang tuh baudo, menghadap kiblat, berpakaian baik, naik ke rumah bang, nah itu ini bang berarti lanjang, bebang hati apinya lagi. Nah, indal harik ketika kebakaran. Itu bang aja kada usah kamat. Nah, kemudian menurut pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah, sunat juga azan itu ketika mayat diturunkan ke kubur. Dhaif itu. Kalau yang mu'tamad kada sunat azan waktu menurunkan mayat ke kubur. Itu yang mu'tamad kada sunat. Yang sunat tuh kaulnya dhaif, pendapatnya dhaif. Tapi mau dipakai kada apa-apa, berdosa kada, baik aja. Ada tersalah kada. Misalnya ada orang mati masuk kubur, ada nang bang, itu kada tersalah. Ada aja pendapat yang membolehkan, cuma dhaif itu. Nah, kemudian lagi disunatkan bang lawan kamat. Kedua-duanya nang tadi semuaan azannya aja, kamat kada. Ada ini azannya sunat, kamatnya sunat. Khalfal musafir, di belakang orang musafir. Nah, artinya orang hendak bepergian. Nah, sunat itu bang lawan kamat, lawan kamat-kamatnya. Kemudian lagi yang sunat azan lawan kamat-kamatnya itu fi uzunil maulud, pada telinga anak yang baru lahir. Kakan-kakan yang bakal keluar itu banyak dibersihi langsung
diazankan di sebelah kanan, dikamatkan telinga kiri. Nah untuk nang sebuting ini kada syarat laki-laki, bini-bini boleh membanggakan mengamatakan itu. Untuk nang beranak nih, misal beranak ada laki yang tali lihat bidan suruh bang kamat sekaligus sama sekali semuaan. Jadi ini dibolehkan perempuan untuk soal bang di telinga anak-anak yang baru lahir itu boleh bini-bini. Sa'id bin Musayyab berkata, Sa'id bin Musayyab, boleh juga dibaca Sa'id bin Musayyib. Ini menantunya Abu Hurairah. Abu Hurairah sahabat Rasul, menantunya Sa'id bin Musayyab. Ini disebut tabi'in kabir. Tabi'in kabir, tabi'in nang tuha. Sa'id bin Musayyab berkata, barang siapa yang salat di tanah lapang, niscaya di sebelah kanannya ada malaikat yang salat dan di sebelah kirinya ada malaikat yang salat. Jika ia azan dan iqamah, maka di belakangnya salat malaikat yang banyak seperti beberapa gunung. Nah ini orang dalam perjalanan, orang dalam musafir. Nah, sampai waktu sembahyangnya di tengah jalan, di padang sawang tempat kada ada orang, sembahyangnya biasa kada bebang kada bakamatan. Nah, itu malaikat ada hadir sebelah kanan kirinya aja. Tapi kalau nyabang lawan kamat-kamatnya, nah itu malaikat di belakang pun banyak bergunung-gunung jumlahnya. Nah apabila kita sembahyang kita banyak mempunyai qadaan, itu cukup kita azan pertama aja, selanjutnya qamat aja lagi. Misal mangkada 5 waktu, bang dulu qamat zuhur gawi, kayaknya asar bang qamatnya aja lagi. Nah, sama lah kalau menjama, baik jama takdim atau jama takhir, azan cukup sekali, qamatnya 2 kali. Nah kemudian keutamaan salat fardu. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة إلى حضرة بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم